Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita awali kebaktian kita saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara, Tuhan beserta saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena situasi yang tidak mengizinkan, hari ini kita tidak dapat bertatap muka secara langsung di dalam gedung gereja. Namun bukan tempat yang membuat kita bisa berjumpa dengan Tuhan, melainkan iman kita kepada Tuhan Yesus yang membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Maka tempat tidak akan menghalangi kita. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita. Mari kita memuji Dia. Gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa pengasih, ampunilah semua dosa yang kami lakukan. Kami mohon berikanlah tuntunan hidup kepada kami melalui firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu sebagai pewarta sabda, dan tolonglah umat-Mu sebagai penerima sabda. Jadikanlah kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang pertama diambil dari Yehezkiel 37 ayatnya ke-8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih, bacaan dari Injil diambil dari Yohanes 11 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup, kita harus punya pengharapan.
Orang yang tidak punya pengharapan bagaikan orang yang sudah mati. Meskipun secara fisik dia masih hidup dan masih beraktivitas. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Pada ayat 11 tadi dikatakan demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Saudara-saudara, dalam penglihatan Nabi Yesaya, bangsa Israel seperti tulang-tulang kering ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel. Mereka putus asa. Mereka seperti orang-orang mati yang sudah menjadi tulang-tulang kering, sekalipun mereka masih hidup. Namun melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan memberitakan bahwa Tuhan akan menghidupkan mereka kembali. Tuhan memberikan pengharapan baru dengan berjanji akan menolong bangsa Israel. Demikian pula dengan pengalaman Maria dan Marta ketika Lazarus, saudaranya, sakit. Mereka mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Akan tetapi hingga Lazarus meninggal, Tuhan Yesus belum juga datang. Maria dan Marta kehilangan pengharapan. Maria dan Marta berputus asa. Tuhan Yesus baru datang ketika Lazarus sudah dikuburkan 4 hari lamanya. Dan kita bisa bayangkan kalau 4 hari tentu sudah berbau busuk. Akan tetapi pada ayat yang ke-23, Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudara-saudara, Tuhan Yesus membangkitkan kembali pengharapan Marta. Dan kemudian kepada Maria, Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah yang berkuasa. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang memberi hidup kepada manusia. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk mengambil hidup manusia. Maka tidak mustahil kalau Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan Lazarus kembali. Dan Lazarus bangkit. Lazarus berjalan keluar dari makamnya. Saudara-saudara, penyebaran COVID-19 di Indonesia seolah sulit sekali dibendung. Setiap waktu orang yang terdeteksi positif semakin bertambah. Dan ini bukan hanya mengkhawatirkan, tetapi ini juga menakutkan banyak orang. Karena tidak sedikit orang yang menjadi korban. Saudara-saudara, di tengah situasi seperti ini, kita mendengar lagi berita firman Tuhan tentang pengharapan. Kita harus ingat ini. Dan kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Allah di dalam Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang diberitakan oleh Nabi Yehezkiel maupun yang diberitakan oleh Yohanes. Saudara-saudara, Tuhan sudah menolong Wuhan. Dan sekarang Wuhan sudah selesai. Kita percaya Tuhan juga akan menolong Indonesia dan juga negara-negara lain yang mengalaminya. Tapi saudara, untuk mewujudkan pengharapan itu sudah berulang kali kita dihimbau, masyarakat dihimbau, jaga kesehatan dan tetap di rumah. Saudara, ini adalah bagian dari peran yang harus kita lakukan. Para dokter dan para ahli kesehatan, mereka punya peran sendiri.
Dan mereka sudah berupaya untuk melakukan peran mereka di rumah sakit. Bahkan ada di antara mereka yang harus meninggal dunia karena mereka melakukan tugasnya. Saudara-saudara, penghentian penyembuhan pasien corona bukan hanya berada di tangan dokter. Seberapa banyak pun obat yang diberikan, semua akan sia-sia kalau kita, masyarakat Indonesia, tidak ikut ambil bagian dalam menghentikan penyebaran virus corona. Saudara-saudara, pengharapan itu masih ada. Dan untuk mewujudkan pengharapan itu, pengharapan untuk berhentinya virus corona yang terus menyebar, kita harus mengambil peranan itu. Kita harus tetap berdoa dan tetap di rumah. Maka Tuhan akan mewujudkan pengharapan kita. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat terkasih, Majelis Jemaat memperhatikan dampak dari virus corona yang semakin mengkhawatirkan. Jumlah ODP, PDP, pasien positif, dan korban meninggal terus meningkat. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Jemaat GKI Tumapel Malang memutuskan seluruh kebaktian di gedung gereja ditiadakan. Kebaktian dilaksanakan secara daring atau online sampai akhir April 2020. Termasuk kebaktian Jumat Agung dan Paskah. Sakramen perjamuan kudus yang sebelumnya direncanakan pada Jumat Agung akan ditunda sampai situasi kembali normal. GKI Tumapel tidak menyelenggarakan kebaktian online sendiri. Kebaktian daring ini adalah kebaktian daring pertama dan terakhir GKI Tumapel selama masa darurat corona. Kami mempertimbangkan penyebaran virus corona yang dapat terjadi dalam proses persiapan hingga pembuatan video kebaktian. GKI Tumapel akan mengikuti kebaktian daring yang sudah tersedia. Jemaat dapat mengikuti kebaktian yang disediakan oleh YKB untuk kebaktian umum, Ignite untuk kebaktian pemuda remaja, dan Bina Warga untuk kebaktian anak. Link akan dibagikan melalui media sosial dan WhatsApp grup GKI Tumapel. Seluruh kegiatan jemaat dihentikan sampai 30 April 2020. Pelayanan kedukaan tetap dilayani. Jemaat yang membutuhkan pelayanan kedukaan dapat menghubungi majelis jemaat. Pelayanan pernikahan dan bina pranikah tetap dilayani. Jemaat yang membutuhkan pelayanan ini harap berkoordinasi dengan majelis jemaat. Persembahan jemaat. Bila jemaat berkeinginan untuk memberikan persembahan, jemaat dapat mengirimkannya melalui transfer ke rekening atas nama GKI Tumapel. Jemaat juga dapat memasukkan persembahan dengan keterangan ke dalam kotak di kantor gereja di Jalan Kartini nomor 5 atau mengumpulkan persembahan mingguan dan diserahkan saat kebaktian kembali berjalan normal. Jemaat dimohon tetap menjaga pola hidup sehat. Ikuti panduan pemerintah dan ahli medis dengan rajin mencuci tangan, mengkonsumsi makanan matang dan bergizi, dan tidak keluar rumah kecuali sangat penting. Jemaat juga diajak untuk tetap berdoa bagi dunia ini. Mari kita maknai pengharapan kita kepada Tuhan dengan ikut berperan dalam menghentikan penyebaran virus corona. Dengan ibadah di rumah, kita menjadi berkat bagi sesama. Tumapel sehat, Tumapel peduli. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan, mari kita satu hati menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mohon Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah bangsa kami, agar memiliki hati dan akal budi yang bijaksana dalam menanggulangi virus corona ini. Tuhan, berkatilah kerja para dokter, para medis, dan semua relawan. Berikanlah kepada mereka hikmat, kepandaian, dan kemampuan untuk mengobati semua pasien. Berikanlah juga kesehatan dan kekuatan selama mereka menjalankan tugas mereka. Bapa Sorgawi, berkatilah negara-negara yang sedang berjuang menanggulangi pandemi COVID-19, termasuk bangsa kami, Indonesia, supaya pandemi ini bisa segera dihentikan. Ya Tuhan, berkatilah gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, supaya kami mengambil peranan dengan tetap berdoa dan tetap berada di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang ingin menyampaikan persembahan, dapat dikirim lewat transfer atas nama GKI Tumapel, atau memasukkan dalam kotak di Jalan Kartini, atau disimpan dulu dan diserahkan saat kebaktian sudah berjalan seperti biasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu. Dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Saudara-saudara, hadirlah di dunia, jadilah berkat dan saksi Kristus bagi sesama. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.